Contoh 4.2, 5.544 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 kali 3 kali 3 kali 7 kali 11, dan dapat ditulis 5.544 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 kali 7 dan kali 11. Nah, ini kita sudah familiar. Itu yang ditulis setelah sama dengan adalah faktor-faktor dari 5.544, dan faktor-faktornya ini bilangan pokoknya adalah suatu bilangan prima. Nah, hal ini secara umum jika n suatu bilangan bulat positif yang lebih dari 1 dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, tadi kan yang ditulis di atas merupakan bilangan. Nah, sekarang kita perluas supaya lebih umum menggunakan huruf, menggunakan simbol. Nah, N sama dengan P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 dikali P3 pangkat A3 hingga PK pangkat AK. Untuk bersesuaiannya kita bisa lihat bahwa P1 supaya kita bisa lihat P1-nya itu 2, P2-nya bilangan prima keduanya adalah 3, bilangan prima ketiganya adalah 7, bilangan prima keempatnya adalah 11. Nah, A1-nya sama dengan 3, A2-nya sama dengan 2, A3-nya sama dengan 1, A4-nya sama dengan 1. Faktor-faktor bilangan prima. Nah, P1, P2, P semua yang awalnya P adalah faktor prima, dinamakan faktor-faktor prima dari N. Dan A1, A2 sampai AK, di sini kita simpulkan AK itu eksponen dari bilangan bulat yang tak negatif. Jadi harus positif pangkatnya. A-nya, P-nya juga sampai K. Selanjutnya bentuk satu tersebut disebut representasi dari N sebagai perkalian bilangan-bilangan prima, atau sering pula disebut bentuk kanonik dari N. Jadi kalau nanti mendengar istilah bentuk kanonik berarti itu merupakan faktor-faktor prima dan eksponennya. Jadi primanya berapa kali. Nah, teorema 4.2 sangat memudahkan untuk menentukan FPB dan KPK. Tadi teorema 4.2 suatu bilangan bulat positif lebih dari 1 merupakan perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, itu sangat membantu di proses penemuan nilai dari FPB dan KPK dari suatu bilangan bulat dari dua bilangan bulat atau lebih dengan menyatakan masing-masing bilangan bulat itu dalam bentuk kanoniknya. Nah, ini muncul istilah bentuk kanonik. Tetapi sebelum itu kita perlu mengenal lebih dulu notasi-notasi berikut. Nah, ini notasi yang diperkenalkan adalah minimum AB dan maksimum AB. Nilai minimum kalau ditulis min kurung A, B berarti nilai min. Yang manakah yang nilainya lebih rendah, A atau B? Nilai minimum. Kalau max berarti yang manakah yang paling lebih tinggi di antara semua yang di dalam kurung. Contoh, minimum 7,5 berarti yang minimum di antara 5 dan 7 nilainya lebih rendah adalah 5. Minimum 503, nilai yang minimum adalah 0. Maksimum pilih yang tinggi yaitu 8 dan di sini 7. Nah, kita misalkan M, N dan T. Jadi ada 3 bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1, yaitu M, N, dan T. Apapun nanti bilangannya dan itu lebih dari 1. Setiap bilangan tersebut menurut teorema 4 tadi 4.2 yang sudah kita buktikan itu merupakan perkalian bilangan-bilangan prima. Dan perkalian bilangan prima itu bisa ditulis dalam bentuk kanoniknya. Ya, kalau misal ada yang bisa ditulis 2 kali 2 kali 2 terus kali 3. Nah, ini bentuk kanoniknya langsung ditulis 2 pangkat 3 dikali 3 dibanding menulis begini yang panjang. Jadi kanoniknya berarti termasuk pangkatnya. Di sini semua diwakilkan dengan menggunakan huruf. Nah, jangan takut jika melihat yang berbentuk huruf, karena itu bisa kita transfer menjadi angka supaya lebih paham.
Tapi karena menggunakan angka itu terlalu banyak dan angka atau bilangan itu terlalu tak hingga, sehingga di matematika kita akan sangat banyak dan sangat sering menggunakan huruf sebagai perwakilannya. Nah, di sini P1 berarti prima pertama, P2 berarti prima kedua, P3 prima ketiga, sampai bilangan prima K, apapun nanti berapapun. Nah, pangkatnya di sini kita bisa lihat pangkatnya adalah C1, A1, A2, A3 sampai AK. B di sini A1 ya, tidak jelas terlihat. Pangkatnya A1, A2, A3, AK. Di sini B1, B2, B3 sampai K, C juga demikian. Nah, nanti bagi pemateri yang mendapatkan materi ini semoga bisa menjelaskan detail perwakilan maksud dari angka huruf yang dituliskan. Nah, maka FPB dan KPK dari M, N, dan T, KPK dari 3 bilangan tersebut yang lebih dari 1 berturut-turut adalah. Nah, demikian. Untuk simbol dari FPB adalah kurung lingkaran. Sedangkan untuk KPK FPB kurung biasa, sedangkan KPK adalah kurung siku. Nah, itulah pembedanya dibandingkan menulis lagi FPB, KPK. Nah, di sini jauh lebih efisien jika dituliskan hanya dalam bentuk kurung. Nah, kita lihat. Ini memang betul-betul diurutkan P1, P2, P3, PK. Untuk FPB di sini D1. Dituliskan FPB-nya D1 itu minimum. Jadi pilih pangkat yang paling minimum. Pangkatnya kan tadi A1, B1, C1. Di sini kan kita lihat pangkatnya A1, B1, C1. Nah, cari yang mana yang paling rendah. Untuk A. Pangkat keduanya, salah, berarti begini, P1 ke sebelah, A1, A2, A3, ini dipilih yang mana yang paling rendah, terus B-nya juga demikian, dan C-nya juga yang demikian. Yang mana yang paling rendah itu yang diambil. Dengan KPK pilih yang maksimum. Nah, supaya lebih real nanti akan lebih lanjut dijelaskan di video selanjutnya untuk contoh 4.3.